Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, dengan berkat limpahan nikmat dan karunia Allah, kita masih diberikan kesempatan umur yang panjang, badan yang sehat, sehingga kita bisa melaksanakan ubudiyah. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islam yang seperti kita rasakan sampai saat ini. Baiklah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita ulang kaji fikih awak. Patang membahas tentang gadai. Awak lah mendefinisikan ma barang yang boleh digadaikan. Atau gadai itu menjadikan benda atau sesuatu yang benda atau barang itu bisa dijual. Nah, itu sebagai jaminan ngomong kepercayaan ketika berhutang. Kalau tidak bisa membayarnya, ada peluang untuk membayarnya dengan barang jaminan itu tadi kalau tidak mampu membayar. Lalu kita lah membahas lo gadai ko sah, tidak sah kalau barang wakaf. Tidak boleh lo celai ummu walad. Ummu walad apa kata? Budak yang mengandung anaknya. Jadi budak yang mengandung anak kau tadi tidak bisa, karena anaknya kau tadi tentu anak dari tuan kau tadi lain. Jadi walaupun misalnya wakaf itu kan ada pengelola nazir. Walaupun nazir yang menggadaikan tak boleh. Kapasitas nazir itu nak do menggadai cuma mengelola barang nanado dan kemudian mengembangkan. Itu tugasnya nak boleh lo di luar wewenangan nazir itu dah. Walaupun digadai itu untuk kepentingan pengembangan wakaf. Apa contohnya gadai itu untuk kepentingan wakaf? Kan gini banyak wakaf produktif. Wakaf yang Boleh wakaf produktif, boleh untuk dikembangkan dan untuk digadaikan. misalnya untuk modal untuk pengembangan wakaf produktif. Ini kan ada SPBU, ada itu, ada yang memang bisa untuk dikembangkan secara bisnis. Kan dikembangkan boleh, digadaikan tidak. Hasil gadai itu untuk nambah modal. Emangnya ada hasil gadai? Ada hasil gadai. Ya misalnya kan Tidak boleh ada hasil gadai. Dan praktik yang selama kok kan orang mengambil manfaat. Patangkan ada dibahas bahwa gadai itu adalah min ahli tabarwa'. Min ahli tabarwa' itu gadai mengadai itu hanya sifatnya tolong menolong. Hanya untuk berbayar. Awak meminjam piti ke orang, jaminan piti awak tu. Ikutnya barang, tak ada boleh dia ambil manfaat dah. Barang gadai itu nak boleh dia ambil manfaat. Kalau mengambil manfaat dari barang gadai itu jadi riba. Manjarra manfaatan bahwa riba. Padahal kau sekedar penolong, ikut orang bansai, nyo meminjam piti, aku sebagai jaminan. Ada ambil manfaat lo barang jaminan itu gadai itu tadi, itu non riba. Nah praktek sama kau sawah digadai, kira sawah tu dimanfaatkan lo dek orang nama minjaman. Untung naik, kan ambil keuntungan dalam tu. Padahal gadai kau min ahli tabarwa', membuat kebaikan. Membuat baik sudah sama orang tolong menolong ni. Jadi sifatnya tidak bukan untuk bisnis, untuk malapangan orang. Dan lalu kemudian awak nama minjaman ada lo jaminannya gitu lah. Nah, jadi tidak boleh menjadikan barang wakaf sebagai jaminan. Itu ummu walad. Jadi ummu walad ko tu disabbian
anak dari perempuan yang budak dari tuan itu tadi, yang dihamilinya, anaknya itu tadi merdeka. Nantinya ndak dinikahi dong, nanti nikah itu contohnya budak si A perusi, ambo laki-laki nikah dengan budak orang lain, nikah dong, dan anak dari budak kau tetap budak. Tapi kalau ambo punya budak, kau kan cerita lama kau nak do kini turun lain. Tapi ambo punya budak perempuan, kau kan zolimnya tu. Anak budak kau tadi sah jadi digaulinya. Dan anak adalah merdeka. Dan perempuan budak nan ambo kau tadi, tapi lambo gauli, ndak boleh dijadikan barang gadaian. Dek kano adu anaknya di dalam. Anaknya merdeka. Kok kalau lah iya kan pengasuhannya dari nyo. Itu nak bisa digadaian kok dibawa oleh orang tua barang gadai itu kok. Itu tagad dua anak. Jadi sahnya itu adalah dengan adanya ijab dan kabul. Ijab kabul. Kau mau gadaian, oke, mau terima gadai. Itu dengan bersambungnya lafaz. Sampai itu kajiwa petang baru. Balai waktu terbatas. Kini walanjutan. Fala yarhanu waliyun aban kana au jiddan aw wasiyan aw hakiman mala sabiyin wa majnunin. Seorang wali tidak boleh menggadaikan, apakah walinya itu di level bapak atau di level kakek, apakah itu perwalian itu dalam bentuk wasiat atau dah hakim, menggadaikan harta anak kecil atau harta orang gila. Ada orang gila bang, awak nak mengelola harta. Ada anak ketek, anak contohnya, ada anak adik awak atau anak adik orang rumah awak. Indu anak dolai, ayah anak dolai. Awak lu pikir punya harta warisan, awak nak mengelola ile. Nan harta anak tu kan harta nyo tu dong. Harta anak ketek nan nyo kelola konya, kepemilikannya indak do ada tu dong. Ndak bisa lu nyo menggadai tu dong. Sama je tanah pesako tu ternyata punyanya dak tanah pesako tu. Ndak. Berarti kan tugas kepengelolaannya tu. Kalau awak kiasan kan yang sama je tadi. Mengelola harta anak kecil atau harta orang gila. Aduh, lo orang gila, yang kayu belinda. Kira dia kayu gila sudah tu. Kan adalah kayu dia Arab tu je mah. Kalau kondisi seperti itu bukan inyo punyo. Sebab berisiko kalau ada kerugian mereka atau terjadi apa-apa, siapa bertanggung jawab? Pasalnya tidak boleh menggadaikan dan tidak boleh menerima gadai lo pada kedua. Nyo nak bisa menggadai, nak bisa lo menerima gadai. Nanti wali ko tadi. Harta kan bukan harta inyo. Inyo hanya mengelola. Illa darurah. Aku ada pengecualiannya. Kecuali dalam keadaan darurat. Darurat ko ba anda ada oleh jalan lain baru boleh. Ko nan boleh dalam kondisi darurat tu kalau harta anak kecil atau harta orang gila. Tapi hukum dasarnya adalah tidak boleh. Tapi kalau harta wakaf dia dan termasuk walad induk budak itu ndak ada toleransi dia, ndak ada darurat dia. Kalau itu kan darurat dia kalau terkait dengan si kecil di orang ilu itu tadi. Nah, kalau sudah darurat boleh, tapi pada dasarnya itu adalah tidak boleh. Tidak bisa menggadai, tidak bisa belum menerima gadai. Fayajuzu lahu ruhnu wal irtihanu, maka boleh baginya menggadaikan dan menerima gadai seperti bahwa nyogadaikan ka yarhuna ala ma yaqtaridu li hajatil mauna. Boleh menggadaikan atau menerima gadai seperti inyo menggadaikan harta tersebut
ateh namo bautang nyo ko artona yatim ko. Lalu kemudian bautang inyo wali ko tadi lihajatil maunah dek kano kebutuhan makanan pokok. Ko larto anak kete. Tapi ada kebutuhan pokok. Kau beli barih lah namu kau beli sambal lah namu piti nak dulu lain. Nan ado ko harato ko nya ko. Dipinjam piti orang untuk pembeli makanan pokok itu tadi ya. Adik-adik itu dengan harapan akan ada pembagiannya nanti mimma yantaziru minal ghillah. Ada nangka panen. Nangka dia kok kan aratu iko dijadian gadayan. Lalu kemudian awak meminjam piti dek karena kebutuhan pokok mendesak. Adik-adik iko. Tapi ya dulu nak ditunggu. Ko padi nangka masak. Ko utang nangka dibayar dia orang. Boleh dijadikan gadai. Kan itu onggong-onggong tak. Kalau tadi kan ada alasan darurat. Iko mungkin ada kebutuhan pokok. Balai. Kau dijual, kau bawa. Kau kamu nunggu padi ke masak. Kalau kondisi seperti itu boleh. Jadi hukum itu kan fleksibel tidak tu. Dalam kondisi-kondisi tertentu bisa. Tapi dengan ada dasar. Tak sekadar mengandalkan harto gadeng kau je. Kau nak tabayar le, jual le kau le. Habis kau le. Bisa digadaian kalau masih ada lo nak ditunggu na lain. Berarti kau ada padi sedang anu baruang. Sedang selain kau menggaru kau. Sedang padi mulai berbuah, kan menunggu beberapa waktu tu je lah. Apa aja kau makan padi itu masak di rumah. Sementara awak mendesak kebutuhan gini. Anak kau kau makan lo gua. Kau piti awak kan itu nak cukup piti awak dah. Boleh dijadikan sebagai jaminan dulu kamu jadi gadaian. Itu kalau kasusnya adalah kasus mengelola harta anak kecil. Kau disiko nak disabui anak yatim doa disiko disabuinya cuma malasabiyin, harta anak kecil dan harta orang gila. Nah, jadi mendudukan barang nan buliah jo ndak buliah saja dicari lo aspek pertimbangannya. Kalau cari dalam kasus nan terjadi praktik nan dewa sebenarnya kan tak ada kepemilikan dominan betul. Kan ada pertanyaan Nemes. Kalau harta harta wakaf itu sinazir. Kan kini model wakaf kok kan lah ada wakaf produktif, ada wakaf uang. Kalau sepanjang mengembangkan boleh. Ini contohnya tanah diwakafkan tanah. Tu kira tanah kuan yang ianya. Ada kini mulia tanah wakaf tu di bangunan mall. Balanjurang di situ dapat piti kok kan berkembang dikelola lo. Di Bali lo tanah wakaf saya lain. Kan wakaf kok untuk musaji. Kalau niatnya dari awal untuk musaji, silakan dibangunkan ke musaji. Kan wakaf kok kan ada namanya peruntukannya jelas. Ya fleksibel lah akadnya. Karena pemahaman terkadang wakaf tu identik dengan untuk surau, musaji, madrasah. Yang sifatnya ke ekonomi karena perilaku manusia kalau lah tiba piti-piti itu mengelola nak bisa dipercaya lah itu masalahnya tu. Dia wakaf molo piti masuk dia tu yang memakai orang namanya anak orang si wakif aja dia. Kan itu masalah dia tu. Kalau oleh selama kau lebih bisa percaya ya muah je orangnya. Tapi manusia kau tak goda aja tiba lah di mata lah nampak dia kau piti kau belangau je mata kau balai. Balai. Padahal sebenarnya model pengelolaan itu kan ada akuntabilitasnya. Transparan. Diaudit. Sama kayak Basnas kan diaudit. Nan wakaf kau model auditnya
alun terukur lain. Karena dia sifatnya penghasilan, ada bisnis. Kalau basnas piti masuk bara di kaluan bara kasia menemu tak kata mau dia audit. Kalau mau dia belanjo anu tu kan kadang ada tidak tercatat. Keuntungan itu bara, ini contoh untungnya 1 juta, tu dia mau tweet. Itu susah lo melacak. Tapi kalau seandainya kayak minimarket deh gue, ada lo model pencatatan transaksinya itu masih bisa lah. Bisa dicek. Orang dan manusia kok kadang-kadang ada aja cari orang. Ada aja cari dia kakek. Jadi soal perilakunya, mengko kini memang wakaf tuh harta wakaf tuh bara banyak itu. Tapi tidak produktif. Sementara kebutuhan umat kok semakin besar. Mengko ada nanti gue musaji di bawahnya minimarket. Jadi pai kamu saji beko ko awi ada sampai minimarketnya. Bayalano kan itu kan pasar. Bara jamaah nanti bu kamu saji. Ko awi bisa anu tali. Pulang surau ada pelo bisa beli goreng. Tapi kalau sama yang suruh ke Punduang pulang surau udah peper aja kan. Sampai lontong sampai nasi goreng. Contoh itu kau binatang. Hah? Nyo arta wakaf. Ini kayu kan meninggal enggak punya waris. Jadi karena dia punya binatang kesayangan kucing diwakafkan. Jadi Itu pandai kucing kamu lola. kucing kok punya pegawai, orang pegawainya dia mengurus gitu. Jadi kan caranya tuh bingung. Kok aneh gitu. Bisa enggak dialihkan ke sosial gitu? Bisa lah. Karena sah wakaf itu. Mangalau kau binatang tak sah dah. Ya sana boleh mewakaf. Masa kucing nak mewakaf? Ini kan undang-undang itu kan bisa diatur kalau di luar misalkan di awal mungkin ada jadi loh kan. Di luar negara itu kan hukum kalau diwariskan ke Asia ya ke Asia gitu kan. Ya betul lah luar negara itu awak dalam negara lah. Nah, sama orang ada luar negara itu mah. Masa binatang. Jadi kalau muamalah waktu sesama manusia, ada nama hablum minallah, ada hablum minan nas, ada hablum minal an'am dah. Ada hubungan sesama binatang dia lah ada hubungan manusia aja binatang. Tapi kalau akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia dan akhlak lo kepada alam bisa akhlak awak. Tapi kalau transaksi muamalah, transaksi sesama manusia, tidak ada juga binatang transaksi. Kan ada akad, kasih akad bahwa kalau akadnya contohnya kok ada wasiat, contoh wasiat, ambo mewasiatkan piti ambo iko untuk biaya perawatan dan segala macamnya, akad dan kau punya wasiat dan kau orang lain. Itu kan sah-sah saja nih kalau ada wasiat. Contohnya lebih, ada arah toko kan dibagi-bagi dulu, kasih akan bagi lah. Tapi kan peramalan nama manusia kok kan ada nilai harta tu nih. Kalau ke binatang ada nilai dah. Kalau Rizali tadi itu bukan itu hanya terjadi di umat yang selain Islam. Di luar negeri tidak tahu dengan hukum Islam. Bukan maaf mereka masalah hukum Islam. Ini mereka tu tidak tahu masalah hukum Islam. Kalau kini dah justru orang luar negeri hukum Islam itu dipelajari di kampus luar negeri. Ekonomi Islam itu dipelajari. Jadi justru berkembang kini studi mana itu Pak Amin Rais, Pak Anu itu kan meraja Islamnya kan di luar negeri, di Jerman dia meraja. Kan menarik kini aneh-aneh orang-orang anu merajanya Islam karena dia mempelajari tentang metodologi, ada studi Islam. Justru itu kan oke studi kajian Islam. Kini yang berkembang itu karena ambo pun ada ngajar tentang ekonomi Islam, itu banyak riset-riset studi di luar negeri tentang banyaknya
orang merasakan ekonomi Islam itu sebagai solusi lah. Gagal ekonomi kapitalis, gagal ekonomi sosialis, ternyata menarik baginya ekonomi Islam. Ekonomi yang mensejahterakan. Mereka mengerti, kini kalau soal zakat, orang itu zakat 10% zakatnya. Ini istilah nak zakat dan biar artinya adalah pemotongan dari harta itu 10%. Awak baru 2,5%. Setengah. Ini lah 10%. Tanyalah ke orang non Muslim itu, termasuk orang Yahudi, pengelolaan harta. Orang itu kan profesional ya. Dia awak masalahnya pelaksanaan. Petang mau diskusi sama kawan-kawan, kok soal perilaku kini membangkit batang tarandam, mancelet. Batang tarandam mana dia bangkit? Ternyata tidak ada prakteknya. Contohnya euforia dulu buah hatta tu hebat, ikut semacamnya. Buah hatta tu kadangnya di luar negeri, ya oke lah sampai SMP-nya di awal. Tapi ini sudah tuh belajar kok, mangkonyo hebat, disiplin, komitmennya kuat. Itu justru ada pengaruh lo dari pembelajaran luar negeri. Tak awak ini, payo di Malaysia, payo Singapura, disiplinnya sih nan. Karena sistem itu membentuk disiplin. Tiba balik ke Indonesia lihat, kan ada kawan macam lupa rokok nggak. Tiba di Singapura, karena dibatasi Malaysia, ya tak tahan mana. Nah dulu buang sampah, itu contoh. Mata di situ tadi itu, wakaf terima ya. Jadi cuman yang melaksanakan wakaf kepada binatang tadi itu kan yang terjadinya kan di negara awal, negara non Islam kan. Jarang orang Islam yang berwakaf ke binatang. Kalau adanya bawa wakaf binatang, tanya kitab adanya di mana kitab itu je. Di Malu guru yang tak kuala dulu ajaran baru deh. Sabok dewa yang diajarkan tu ada hablum minallah, hablum minan nas. Kau nak kaji awak dari juz 3 kau ini kau bab ya kau kan bahagian dari mengatur perilaku manusia bermuamalah. Mana boleh, mana tidak boleh. Kalau awak solat itu kan hablum minan nas, tulisan awak di Tuhan. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala pemurah, Allah Taala pemaaf, Allah Ta'ala maha pengampun. Dan jadi masalah dewa nanti termasuk dia kira itu urusan hablum minan nas. Kata Allah Ta'ala tu, kalau lu selesai urusan wajah manusia lu selesai aja dia Allah Ta'ala. Baca kalau urusan wajah Allah Ta'ala berdosa minta ampun. Kalau je manusia, kalau mau utang kan dibayar. Kalau lu dibayar nanti dibayar dia kira. Baca pembayar lain, pintikan ada orang amal ibadat. Kan baik kai nama tu. Aku ada amal ibadat pindah, amal ibadat kau orang nama putang. Kau nak ada dosa orang nama putang tu pindah kau alai. Baik tu baliknya makanya pembahasan tentang muamalah itu banyak. Ada bab biak jual beli, itu bab hutang. Dalam hutang kau ada kajian tentang gadai kau tadi. Nah namun dia menggadaikan sesuatu yang bukan punya awak, itulah bermasalah. Tidak ada penguasaan awak dalam hal demikian. Bergadai barang wakaf tidak boleh. Dalam kalau harta anak kecil orang gilo dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam kondisi darurat untuk memenuhi kebutuhan pokok masih bisa. Tapi dengan catatan harus ada lo alternatif, nak ikut sekadar nak tak bayar aku ikut je di biar lain tak itu doh. Ada lo nak kadar kok kepanen namanya di samping itu ada lo nak kadang. Yang terjadi sampai awak tu banyak bro. Misalnya sertifikat orang ini gadaikan gampang. Uang itu. Iya. Atau gaji Itu yang banyak terjadi. Atau gaji itu tak ada itu untuk mampai dunia orang buat. Misalnya sekawan tu tak ada yang minta pinjam bukti, awak minjam kena minjam. Iya dan. Ini nak gaji lah Pak kan. Iya. Makanya Mangko nak boleh lah nak katunya mangko kadi gadai itu kan ada jaminan. Contoh ko barang gadai Pak. Jaminan kalau awak minjam nak tabayar dewa iko ke pembayar. Iko SK orang lo nak dia pinjam tu berangkat mana gua ini mana mai atau kayaknya ada kaji awak tu ada kaji itu ada kaji Sertifikat yang banyaknya kita jadi sertifikat tanah
salang aja. Ya mengani salang punya wak. Nah namun ada sesalang aja apalagi barang berharga. Banyak terjadi kan gitu ya praktek. Sertifikat. Banyak itu praktek. Iya, tapi Lah. Awak tahu deh balik. Nah, kalau awak menerima gadai, kalau contohnya istilahnya orang awak menerima gadai namanya, ate apa yang putangnya, dan ada anunya boleh dalam konteks jaminan kapambayinya ada benda yang bisa dijual orang tu mau ke bajanji atau bantuan suah, tapi ada sesuatu yang bisa dijual dan untuk pembayi utang. Kalau enggak sertifikat itu enggak itu. Hah? Kalau enggak jaminannya itu enggak. BPKB kan istilahnya barang yang bisa menjadi pegangan dan itu tidak bisa sempurna kepemilikannya kalau suri itu ada dewa. Kau akan menjual kan di suri Kau contohnya di jaminannya onda namanya. Atau jualnya onda itu. Atau suri apa? Dewa mah. Kan bisa dong. Dia menjual. Mangkoe kalau dia nak membayar utang dek suri ada dewa, maka bisa ondanya itu dijual. Tidak langsung ditarik lo, etika tidak langsung ditarik lo, tidak ada. Dinilai lo barang harga onda gini. Barang kok dijual, barang sesuai jupiti awak. Tak boleh lo untuk onda ragu 5 juta. Awak berhutang, awak meminjam piti 2 juta je. Tak tabayar dia 2 juta je dah. Abang biar je onda 5 juta asli. Tu zalim awaknya. Tu kan ada nilai 3 juta lah pitinya nama itu. Artinya kalau nak tabayar dia lain, ada harta lain, otomatis gadai no onda kau tadi, dia jual onda kau. Barang utang 2 juta bayar, tinggal 3 juta tu biarlah deh. Jangan awak lah ambil kuntuang kau, awak lah meminjam timah, biar onda tu lain sih. Onda 5 juta dia kamu untung dia awak tu. Nambah hasilkan untung awak dia tu nak boleh karena tadi dikatakan dan soal gadai kau min ahli tabarruah. Ahli tabarruah kau kumpulan orang elok-elok aja kau. Itu. Akhirnya PPKB tidak ada di bank lah. Tu apa pegangan awak lain? Apa? Ayo mau pelat dia jadi benci dah pak. Nyo boleh juga cik lain. Walau kanatil ainu marhunah juz'an musya'an. Artinya adalah boleh juga benda yang digadaikan itu bahagian dari barang yang utuh. Contohnya bahagian dari barang keseluruhan bisa dipenggal-penggal, dipacah-pacah. Kira tu. Kalau utuh itu tidak bisa dia biar jadi itu tidak bisa ada. Nama dan unsur-unsurnya tu bahagiannya tu bisa punya nilai loh. Tanah. Ya tanah ya. Bisa aja di kapling-kapling kan. Boleh dong. Atau riah. Apa pertanyaan itu tadi? Pinjaman. Ada riah barang yang dipinjam sekalipun dia tidak melafazkan, menyatakan dengan lafaz pinjam seperti berkata si pemiliknya, gadaikanlah barang ini dengan utang engkau sebagai hasil kepercayaan. Jadi di pinjamannya jangan kau sampai meminjam sertifikat kau tadi nyutang, tapi harus ada izin ke pemilik. Contohnya tadi kan sertifikat, ada sertifikat. Lalu kemudian itu bisa menjadi gadaian orang kalau lain pinjaman nimis meminjaman ke dayah sertifikat pak. Dayah menggadaian sertifikat kau tadi, tapi atas izin. Kalau rela nimis mengizinkan tentu adalah kepercayaan lihusuli tawassuk karena kepercayaan. Kalau hanya izin yang salah tidak. Ya tapi susah juga. Itu makanya tentu harus duduk-duduk loh Efeknya kalau nak tabayirinnya yang punya sertifikat kan ya.
Nyokan bahasa tak aku keceknya gadaya lah barang namo pinjaman tu je. Ya irhanha bidainika gadaya lah barang nan namo pinjaman kau ke engkau sementuan utang engkau je. Supaya bisa meminjam pinti orang tu aku gadaya lah dia orang bansai ndak ada jaminannya nalai para luju pinti. Nyo meminjam pinti kawa pinti wa ndak lu ado do. Di salangan dah aku tapi tentu orang nanti bisa dipercaya nih. Jangan sampai terjadi cerita tadi. Prinsipnya boleh. Nah, prinsipnya boleh dengan adanya unsur kepercayaan awak ke orang. Kalau seandainya nak percaya, feeling awak, insting awak nak keyakinan do, baulah tak usah. Nah, kan awak nak punya. Kalau awak redo, berarti kanlah semua konsekuensi awak tu. Awak lazim ya nak tabayar dia tu walai kelas. Yang lain itu lain. Iya betul. Yang punya nilai itu awaknya. Yang punya nilai itu kan awak. Yang punya nilai itu awak nak tahu, awak nak merasuk. Nak aja dah apa elok je aku orang pergi pinjam tu je lah. Lah. Rila zaman 6 lewat. Jadi poinnya tergantung ikut beberapa praktek terkait dengan soal barang yang bisa dijadikan jaminan atau gadaian tersebut. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.